ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selamat malam, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak terasa 2020 telah berlalu. Ini kita akan memasuki di bulan yang ke-10. Biarlah 2020 ini kita di 2 bulan ini kita selalu bersyukur atas berkat, kasih dan anugerah Tuhan berikan kepada kita. Meskipun masa pandemi belum berlalu, tapi kita tetap bersyukur karena masih diberikan kekuatan dan kesehatan, hingga pada malam hari ini kita masih diberikan waktu untuk kumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Ibadah pada malam hari ini kita akan mulai dengan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengambil satu dulu. Mulai. Filipi pasal 4 ayat 6. Satu dulu selesai. Kita akan bersama-sama menaikkan puji-pujian kita. Sungguh besar Kau Allah. Thank you.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama menaikkan segala puji-pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kami selama 1 minggu. Boleh kami jalani, kami lewati dengan pertolongan kekuatan dari Tuhan. Pada malam ini kami sebagai umat Tuhan, kami bersama-sama datang merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan, menyerahkan hati, pikiran dan kehendak kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon Roh Kudus Allah memimpin, menuntun kami dalam ibadah pada malam ini Tuhan. Biar setiap kami yang hadir, kami datang dengan berbagai beban berat, pergumulan, persoalan kehidupan ini. Biarlah ibadah ini akan membawa kami mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati setiap saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam ini. Baik mereka yang melayani di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Biarlah sukacita surgawi memenuhi hidup mereka. Pelayanan mereka sungguh boleh menjadi sebuah korban yang memuliakan serta mengagungkan nama Engkau. Kami doakan buat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak bisa hadir karena situasi kondisi yang mereka alami dalam hidup ini. Ada mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami memohon belas kasihan Tuhan kepada mereka. Tuhan kiranya menumbuhkan iman percaya mereka. Tuhan kiranya menjamah, memelawat, supaya mereka sungguh boleh mengalami pertolongan Tuhan. Mereka yang mengalami beban berat, pergumulan dalam kehidupan, ekonomi, Tuhan kiranya juga menolong, membuka jalan, supaya mereka mendapat kelegaan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami juga doakan jemaat-jemaat kami di tempat ini yang memasuki usia lanjut. Mohon pemeliharaan, penghiburan Roh Kudus kepada mereka, supaya mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga iman mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan Imam Rasul. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari hadapan Maria, yang beriman salah, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke neraka jahanam, pada hari ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi mereka yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan aman, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Situ sinti. Kita akan bersama-sama membuka ayat Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Kita akan baca secara bergiliran ayat 7 dari ayat 8 hingga ayat ke-16. Kita akan baca bersama-sama.
Kitab 1 Raja-Raja pasal 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam pakaian itu tidak habis, dan minyak dalam peti itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Demikian pembacaan ayat Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan puji-pujian kita. Penuhiku dengan firman-Mu. Penuhiku dengan firman-Mu.
malam hari ini kami boleh hadir kembali dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan saat ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjadikan kami tidak hanya menjadi seorang pendengar, melainkan juga seorang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memampukan menyembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, sehingga kemuliaan Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, silakan duduk kembali. Shalom. Ya. Apa kabar? Baik ya, tidak banjir lagi minggu ini ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur sebab kita sudah memasuki bulan Oktober ya. Dan seperti yang dikatakan oleh liturgis tadi ya, bahwa sudah kita melihat bahwa begitu banyak pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dalam 9 bulan dan memasuki bulan yang ke-10. Nah, Bapak Ibu, jika di dalam waktu-waktu ini seringkali kita mendapatkan berkat Tuhan melalui hujan yang turun terus-menerus ya. Bahkan beberapa waktu lalu kita mengalami banjir. Nah, karena memang ini sudah namanya musim penghujan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, saya bertanya-tanya kemarin ya, ada beberapa anak yang bilang kepada orang tuanya, katanya ya, kalau ditanya masih mau tidak banjir? Bapak Ibu masih mau tidak banjir? Kalau boleh memilih, Han ơi xin khai không? Khai không kalau kemarin? Han ơi không? Semua channel, nấu thu, jauh thu, ăn khơi, sebu dan sebagainya ya. Semuanya capek, apalagi kemarin sempat listrik tidak menyala ya. Jadi katanya panas. Ada yang sampai tidak bisa tidur, harus ngipasin anaknya sampai pagi. Kasihan ya. Bukan sate yang dikipasin anak ya, karena saking cuacanya tidak ada listriknya menyala, kemudian panas ya, dan terbiasa pakai kipas atau mungkin pakai AC itu. Nah, itu kalau hujan terus-menerus terjadi banjir dan banyak efek dari banjir tersebut Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi bagaimana jika keadaannya justru sebaliknya Bapak Ibu? Bagaimana jika bukan hujan yang terus-menerus turun, tetapi sama sekali tidak turun hujan? Mungkin bisa lebih dari 6 bulan. Nah, apakah pernah Bapak Ibu selama saya hidup sampai hari ini belum pernah saya mengalami yang namanya tidak pernah melihat atau merasakan hujan turun sampai 6 bulan? Paling ya 1 bulan, 2 bulan masih turun sedikit-sedikit gitu ya. Walaupun kemarau mungkin 3 bulan, kemudian itu pun sudah saya mendengar orang pada mengeluh. Kan sau cuma hanya uji. Setelah dikasih hujan pun akhirnya banjir baru bilang abu cuma cintai. Begitulah kadang-kadang manusia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika memang terjadi ya tidak ada turun hujan, bahkan dalam kurun waktu yang begitu lama, misalnya sampai setahun, atau misalnya sampai 2 tahun, atau mungkin sampai 3 tahun tidak turun hujan sama sekali. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tentu ya, hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Kekeringan akan melanda. Kemudian kita bisa melihat bahwa petani akan mengalami yang namanya gagal panen. Ya, hewan kehilangan makanan ya, hewan ternak tidak ada rumput untuk dimakan. Persediaan makanan semakin menipis dan juga akan terancam habis. Kita tidak bisa bayangkan jika hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya tanya kepada jemaat, pernah yang sudah usianya 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, pernah tidak mengalami
jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Perhatikan kata di situ, lebih dari semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isebel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Inilah yang terjadi pada saat itu. Raja Ahab dikatakan raja yang begitu jahat, bahkan melebihi orang-orang sebelum dia. Ya, dan apa yang dilakukannya? Dikatakan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat. Yerobeam adalah raja pertama dalam kerajaan Israel Utara. Ya, setelah di bawahnya Salomo, anak Salomo yang bernama Rehabeam, kerajaan itu menjadi pecah menjadi dua. Yang satunya adalah Israel bagian selatan yang disebut Yehuda, dan raja pertamanya adalah Rehabeam, anaknya Raja Salomo. Kemudian ya, di bagian utaranya di situ di Samarianya adalah Yerobeam bin Nebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Yerobeam ini takut bahwa orang-orang yang ada di Israel Utara ini setiap tahunnya akan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Akhirnya apa yang dilakukannya? Dia membuat ya lembu emas, anak lembu emas, kemudian dijadikan sebagai sesembahan mereka, ya, menjadi berhala. Dan hal itu ternyata menjadi jerat bagi bangsa Israel dan juga raja-raja setelah Yerobeam, termasuk Raja Ahab. Ya, Raja Ahab ini begitu jahat, dikatakan belum cukup dia juga hidup dalam penyembahan berhala, menyembah anak lembu emas itu. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Dikatakan dia juga mengambil istri orang Sidon. Ya, Isebel adalah anak dari Raja Sidon dan kemudian diambil oleh Ahab menjadi istri. Akhirnya Ahab beribadah kepada Baal. Dia pergi menyembah kepada Baal. Tidak hanya pergi menyembah kepada Baal, tetapi dia membuat mezbah Baal di Samaria. Dikatakan di dalam pasal 16 ayat 32. Ya, dibuat khusus lagi di Samaria mezbah untuk menyembah Baal. Baal itu adalah berhalanya orang Kanaan, dan Baal ini, Bapak Ibu Saudara, dia itu dianggap sebagai dewa kesuburan yang memberikan kesuburan kepada tanah orang Kanaan. Dan inilah juga yang diikuti oleh Baal, diikuti oleh Raja Ahab. Nah, kemudian belum sampai di situ saja kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tadi dia juga mendirikan satu patung Asyerah, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 33. Dia membuat patung Asyerah. Asyerah itu adalah dewi penduduk asli Kanaan yang juga dianggap sebagai dewi kesuburan. Nah, jadi dewa kesuburan dan ini dewi kesuburan, ya, berhala yang disembah oleh orang Kanaan, juga disembah oleh Ahab dan dibuat patungnya oleh Ahab. Ya, begitu banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab, sehingga firman Tuhan berkata, dia begitu jahat di mata Tuhan, melebihi semua orang yang mendahului dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dosa Yerobeam bin Nebat saja sudah begitu luar biasa di mata Tuhan. Tapi ditambah lagi dia menyembah Baal, kemudian juga menyembah Asyerah. Nah, kejahatan-kejahatan inilah yang akhirnya membuat Tuhan harus menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel dan Raja Ahab. Ya, Raja Ahab yang membuat patung
Elia. Nah, kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pribadi yang adil, ya. Ia tidak bisa membiarkan dosa berlalu begitu saja, tetapi Dia harus memberikan satu konsekuensi atau hukuman terhadap dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menghukum Israel, ya, dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Kalau kita perhatikan, kitab Yakobus berkata pasal 5 ayat 17, setelah Elia berdoa tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tidak turun hujan sama sekali, bahkan tidak ada embun. Terjadi satu kekeringan yang sangat-sangat luar biasa sekali di tanah Israel pada masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan hukuman ini, ya, sebenarnya adalah tujuan Allah itu begitu baik karena Allah mengasihi orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hukuman Tuhan ini, ya, tujuannya adalah agar bangsa Israel itu bertobat, ya, agar Ahab sebagai seorang raja dan juga bangsa Israel menyadari bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tujuan Tuhan itu agar mereka berbalik kembali, menyadari mereka berdosa. Jadi teguran atau hukuman Tuhan itu sebenarnya bertujuan untuk kebaikan dari bangsa Israel sendiri. Kemudian hal yang kedua, ya, tidak turunnya hujan juga membuktikan kepada bangsa Israel apa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, bahwa tidak akan turun hujan. Dikatakan Tuhan Allah Israel yang berfirman. Nah, ini membuktikan bahwa berhala dari yang disembah oleh Raja Ahab dan bangsa Israel itu tidak punya kuasa apa-apa, ya. Asyera yang dianggap dewi kesuburan, Baal yang dianggap dewa kesuburan, ya, tidak bisa memberikan mereka hujan sama sekali, bahkan embun pun tidak bisa, ya. Semua berhala yang mereka sembah, baik lembu emas itu, semua adalah berhala yang sia-sia. Semua tidak punya kuasa apa-apa untuk menolong bangsa Israel pada masa itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hanya ada satu Allah yang benar, satu Allah yang hidup, yaitu Allah Yahweh, Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang berkuasa, ya. Yang mereka anggap sebagai dewa kesuburan ternyata tidak mampu memberi hujan, ya. Kenapa? Terjadi kekeringan, jangankan mau subur, hidup saja tanaman begitu susah tanpa air. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau menyadarkan bangsa Israel, apa yang kamu sembah itu berhala itu tidak berguna sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, di balik semua penghukuman yang terjadi, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kebaikan-Nya, karena Dia adalah pribadi yang penuh kasih juga. Dan kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Nabi Elia dan juga janda Sarfat serta anak dari janda Sarfat itu. Nah, kalau kita melihat Elia, Bapak Ibu Saudara, arti dari namanya adalah Yahweh adalah Allah. Kemudian dia adalah seorang nabi dari kerajaan Israel Utara. Ia melayani pada masa pemerintahan Raja Ahab, kemudian Raja Ahazia dan juga Raja Yoram sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Jadi kalau konteks ayat yang kita baca tadi itu dalam masanya Raja Ahab yang memerintah. Kemudian ia berasal dari satu daerah yang bernama Tisbe Gilead. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6 dikatakan, setelah Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab, Tuhan memerintahkan Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit agar Elia terhindar dari kemarahan Ahab dan Isebel. Ya, Ahab itu begitu jahat, bahkan Isebel lebih jahat lagi. Sebagai seorang penyembah berhala, dia punya nabi Asyera yang begitu banyak. Nah, jadi setelah Ahab menyampaikan firman Tuhan, maksud saya Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab, maka Tuhan menyuruh dia bersembunyi. Tuhan menjaga, melindungi, ya, agar dia tidak dibunuh oleh Raja Ahab dan istrinya. Kenapa? Karena Ahab seorang raja yang berkuasa. Setelah mendengar firman Tuhan yang berupa teguran yang akan mengandung hukuman, tentu saja Ahab tidak senang dan bisa saja Ahab segera membunuh Nabi Elia. Tuhan mengantisipasi hal itu dengan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan juga memelihara kehidupan Nabi Elia saat dia berada di tepi sungai
melihat Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi Elia, ya. Bahkan membawa roti dan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Elia. Tetapi dikatakan dalam ayat 7 yang tadi sudah kita baca, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Artinya sungai Kerit itu menjadi kering. Nah, setelah sungai Kerit kering, akhirnya tidak bisa lagi Elia mendapatkan minuman karena sungai itu sudah kering. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan ya menyuruh dia untuk pergi ke Sarfat. Nah, pergi ke Sarfat dan Tuhan juga memelihara kehidupan Nabi Elia ini lewat seorang janda miskin yang ada di Sarfat. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah kita baca tadi, saat Nabi Elia sampai ya ke Sarfat, dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-10 ya. Nah, kemudian di situ tampak seorang janda ya. Dia baru berangkat sampai ke pintu gerbang kota itu, kemudian dia bertemu dengan janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Janda inilah yang dipakai Tuhan untuk memberkati Elia sampai masa kekeringan itu berakhir, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa sekali. Seorang janda miskin loh, bukan janda kaya, tetapi seorang janda miskin yang untuk dirinya sendiri saja kalau dipikir tidak cukup, tapi Tuhan gunakan justru juga untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Dan kita juga melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya tidak hanya kepada Nabi Elia saja, tetapi juga kepada janda miskin yang ada di Sarfat itu serta anaknya. Nah, siapakah janda ini, Bapak Ibu Saudara? Janda Sarfat ini ya, namanya tidak disebutkan dalam Alkitab. Sarfat itu bukan nama orang, tetapi Sarfat adalah nama tempat ya. Nah, Sarfat itu adalah kota kecil di Fenisia dan sebuah kota pelabuhan. Sekarang itu adalah Lebanon. Nah, pada mulanya itu termasuk daerah Sidon. Kemudian setelah beberapa waktu itu akhirnya masuk ke daerah Tirus. Nah, Sidon itu adalah tempat asal Isebel, istri Raja Ahab. Nah, Isebel inilah ratu yang paling jahat sekali ya. Dia adalah anak dari Raja Sidon, seperti yang kita sudah baca tadi. Kemudian dia diambil menjadi permaisuri dari Ahab, dan Ahab semakin jahat setelah dia menikah dengan istrinya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bisa disimpulkan ya bahwa janda Sarfat ini bukanlah seorang Israel, ya, bukanlah seorang yang termasuk dari bangsa pilihan Allah, tetapi kita melihat Tuhan memelihara kehidupannya. Tuhan menunjukkan kasih dan anugerahnya kepada janda Sarfat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan janda ini, dikatakan Tuhan Allah Yahweh memelihara kehidupan janda Sarfat dan anaknya dalam masa yang sulit. Bayangkan Elia berkata, berilah aku sedikit air minum dari genting. Dia ambilkan. Kemudian dia katakan lagi, Nabi Elia berkata, buatkan aku sepotong roti. Berikan aku sepotong roti. Apa jawaban janda ini? Demi Tuhan Allah yang hidup, tidak ada roti yang ada padaku, tidak ada sama sekali. Ya, aku tidak punya apa-apa kecuali hanya segenggam tepung di dalam tempayan. Ya, kemudian hanya sedikit saja minyak dalam beliau. Bayangkan betapa miskinnya dia. Seorang janda tidak punya tulang punggung lagi, suaminya sudah meninggal, ada anak yang harus dihidupi. Kemudian datang orang asing meminta sesuatu, meminta makanan kepada dia. Bukankah situasinya sangat sulit sekali? Bahkan dia katakan, aku ini sedang mau mengambil kayu api 2-3 potong. Setelah itu aku bawa pulang dan segenggam tepung itu mau aku buat makanan. Sedikit untuk anakku, sedikit untuk aku. Setelah kami makan, kami akan mati. Apa maksudnya? Setelah kami makan ini
yang terjadi? Terjadilah apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, dengan hanya segenggam tepung itu, kemudian juga hanya sedikit minyak itu, mereka bertiga bisa bertahan sampai masa kekeringan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan dapat berkarya dengan luar biasa, dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana, bahkan yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada Nabi Elia dan juga kepada seorang janda Sarfat ini. Nah, dari firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengambil kesimpulan, ya, bahwa Allah adalah pribadi yang begitu baik. Bahkan kalau kita melihat, ya, di dalam pasal 17 tadi, kita tidak baca satu perikop, ya. Kalau kita membaca di satu perikop ini sampai ayat 17 dikatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Setelah kekeringan itu berlalu, ada lagi masalah yang terjadi. Janda ini harus menghadapi kenyataan anaknya sakit keras, ya. Kemudian sampai tidak ada nafas, artinya sampai meninggal. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi Tuhan juga menyatakan anugerahnya bagi janda. Tuhan membangkitkan anaknya itu, dan akhirnya, ya, anaknya menjadi hidup kembali dengan perantaraan Nabi Elia. Ya, mulai dari bagaimana Tuhan menolong dia dalam masa kesulitan hidup, sampai Tuhan memberikan, ya, suatu mujizat bahwa anak yang meninggal menjadi hidup kembali. Inilah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa mengambil, ya, kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih, ya, tetapi dia juga adalah pribadi yang adil. Dalam setiap tegurannya, dalam setiap hukumannya terkandung maksud baik bagi setiap kita. Dan Yesus Kristus menunjukkannya dengan sempurna. Ya, salib adalah bukti dari Allah, pribadi yang penuh dengan keadilan dan kasih. Karena Allah begitu adil, dia tidak bisa membiarkan hukuman dosa tanpa dihukum. Dan akhirnya Yesus Kristuslah yang harus menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Ya, kita manusia berdosa, harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang disalib. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati menggantikan kita di kayu salib. Dan itu adalah bukti bahwa Allah pribadi yang penuh dengan keadilan dan kasih kepada setiap kita. Nah, aplikasi dari firman Tuhan hari ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang pertama, mari kita terus bersyukur, ya, senantiasa bersyukur atas keadilan dan kasih Allah dalam hidup kita. Percaya bahwa Allah itu senantiasa adil, dan kalau kita tahu Dia adalah Allah yang adil, kita tidak perlu mencari keadilan dalam dunia ini. Ya, seringkali kita diperlakukan mungkin tidak adil, seringkali mungkin kita mengalami hal yang tidak harus kita alami. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita adil. Dia akan membalas sesuai dengan apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jika kita dijahati orang lain, kita tidak perlu membalas. Kita percaya ada Allah yang adil, yang akan membela kita saat kita hidup benar di hadapan-Nya. Kemudian kita juga tahu bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kita juga percaya Dia sanggup menjaga kita, Dia sanggup memelihara kita, Dia sanggup memberkati kehidupan kita dengan cara-cara yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Seperti Tuhan memelihara kehidupan dari Nabi Elia dan juga janda Sarfat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai, ya, aplikasi yang kedua, kita juga harus segera bertobat. Jika ada dosa yang kita simpan dalam hidup kita, jika masih ada dosa yang kita sembunyikan dalam hidup kita, maka ingatlah bahwa Tuhan tidak bisa kita tipu, Tuhan tidak bisa kita bohongi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan keraskan hati seperti Raja Ahab dan bangsa Israel. Mari kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat dan tinggalkan dosa-dosa itu. Sebab dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa menghalangi setiap berkat-berkat Tuhan yang akan hadir di dalam hidup kita. Dan hal yang ketiga, aplikasinya dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang senantiasa taat kepada firman Tuhan, seperti Nabi Elia dan janda Sarfat. Ya, kita melihat Nabi Elia
Saat Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke sungai Kerit bersembunyi, dia langsung pergi, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak katakan, dia tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa harus ke sungai Kerit? Jauh, sepi, tidak ada orang di situ. Ya, saya mau makan apa di sana Tuhan? Bisa-bisa saya mati kelaparan. Apa dia berkata begitu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan dan dia segera pergi. Dan setelah sungai Kerit itu kering juga, Tuhan memerintahkan dia, pergilah ke Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sampai di situ dia langsung pergi juga ke Sarfat. Ya, dia tidak katakan, kenapa harus ke Sarfat Tuhan? Kenapa tidak ke salah satu kota di Israel saja? Kenapa harus ke tempat bangsa kafir? Nah, kalau Yunus beda, disuruh pergi menyampaikan firman Tuhan ke Niniwe, dia tidak mau pergi. Dia melarikan diri ke Tarsus. Tapi kita melihat di sini Elia penuh dengan ketaatan. Dia pergi ke Sarfat. Nah, bahkan seorang janda miskin yang Tuhan perintahkan untuk memberi makan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada suatu iman yang besar. Kita melihat di sini ada suatu ketaatan yang besar dari Nabi Elia. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara, dari janda Sarfat ini. Walaupun dia bukan seorang Israel, tapi dia percaya kepada firman Tuhan. Dikatakan waktu Elia meminta makanan, ya, meminta roti, dia katakan tidak ada padaku, ya, roti, hanya segenggam tepung, hanya sedikit minyak saja dalam beribu. Tapi Elia berkata, jangan takut. Firman Tuhan berkata bahwa buat dahulu untukku, setelah itu buat untukmu dan buat untuk anakmu. Dan tepung itu dan minyak itu tidak akan pernah habis. Itu kata firman Tuhan. Nabi Elia berkata begitu kepada janda Sarfat ini. Apa responnya? Dia melakukan hal itu. Ya, dikatakan perempuan itu melakukan seperti yang disuruh oleh Elia. Jadi kita melihat di sini ada suatu respon iman yang luar biasa dari seorang janda Sarfat. Ya, dan kemudian kita juga melihat setelah Nabi Elia membangkitkan anaknya, dia berkata, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat ke-24, ya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, maksudnya perkataan dari perempuan itu adalah janda Sarfat. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya Elia adalah yang diutus oleh Allah Yahweh, Allah Israel, Allah yang hidup. Luar biasa sekali kita melihat, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya, dengan saudara? Apakah kita sudah senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita, memiliki Allah yang penuh dengan keadilan dan kasih? Apakah kita juga sudah meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan saat kita belum mengenal Allah? Dan apakah kita menjadi pribadi yang selalu percaya dan taat kepada firman Tuhan? Walaupun di masa-masa sulit, walaupun di masa-masa krisis dalam kehidupan kita. Atau seringkali kita meragukan firman Tuhan. Atau seringkali kita meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Atau seringkali kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama-sama kehidupan kita. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, kita boleh, ya, diajar oleh firman Tuhan, ditegur dan juga diubahkan hidup kita senantiasa. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saya memberi kesempatan bagi kita secara pribadi untuk datang berdoa kepada Tuhan saat ini. Mari kita mau menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami untuk menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Biar senantiasa kami percaya kepada Engkau, menaruh pengharapan kepada Engkau, Allah yang penuh dengan keadilan dan juga kasih dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau telah menyelamatkan kami. Kami boleh ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Dan biarlah kami juga boleh hidup berkenan kepada Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang sungguh menyenangkan
hati Tuhan. Biar Tuhan memberikan kami hati yang penuh dengan ketaatan, dan biarlah hidup kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan 2 persembahan, kantong merah untuk amplop yang merah untuk kas gereja dan biru untuk mendukung pelayanan kas sosial. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dan berada di surga, kami syukur karena berkat, kasih dan anugerah-Mu telah Kau berikan kepada kami. Dimana pada malam hari Tuhan kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman telah menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami boleh memberitakan Injil kepada setiap keluarga, sahabat, tetangga kami Tuhan. Kami juga telah menerima perjamuan kudus, biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kembali penderitaan Engkau di tahun 2000 tahun yang lalu. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih setia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga telah memberikan sedikit persamaan apa yang telah kami peroleh dalam usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini, supaya kami juga boleh setiap yang mengelola keuangan ini supaya dapat memberitakan Injil sesuai kehendak dan rencana. Kami menyerahkan persembahan malam ini ke tangan Tuhan dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini dengan Jumat berbatu berdiri. Kita akan memberi salam kepada Tuhan. Doa berkat akan dipimpin oleh Kepala Sidang dan kita akan menyanyikan doxa lagi. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita mengalami satu ibadah kita selesai.